Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu. Tuhan, pimpinlah hamba-Mu. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam patunggilan untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama memasuki ibadah keluarga kita. Mari kita bersama mempersiapkan diri bersama dengan keluarga kita. Kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan sukacita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu Saudara kita meneduhkan hati memasuki ibadah saat ini. Di dalam penghayatan kami akan anugerah dan kasih-Mu, pada saat ini ibadah keluarga yang boleh kami bangun bersama, kami landaskan hanya di dalam anugerah dan kasih dari Allah Bapa yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah kiranya beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Kudus tetap teguh.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu boleh senantiasa kami alami dan boleh kami hayati di sepanjang kehidupan kami. Bersama dengan keluarga dan persekutuan orang-orang kudus di seluruh GKJW, pada saat ini kami bersama-sama akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kami mengucap syukur atas cinta-Mu. Biarlah di dalam kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong dan menyertai kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berkati di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-25. Baik jika Bapak Ibu bisa membacanya mulai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Di dalam perikop Filipus di Samaria, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah sekiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca merenungkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita akan bersama menggumulkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Pernahkah kita melihat sebuah plafon ataupun sebuah promosi? Kita harus melakukan sesuatu hal untuk menerima hadiah. Saya membayangkan bahwa kalau ini ada sebuah hadiah dan hadiahnya cukup luar biasa, katakan dapat hadiah kalung berlian atau dapat emas sekian kilogram. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah biasanya ada syarat dan ketentuan? Iya. Oleh karena itu maka Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa mendapatkan itu banyak orang mau melakukan apapun supaya mendapatkan hadiah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan dengan hadiah itu orang termotivasi untuk melakukan banyak hal dan pasti senang kalau mendapatkan hadiah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, contohnya saat ini yang lagi populer, banyak juga kita lihat di media sosial yang dapat hadiah naik jet pribadi. Yang saat ini sedang populer, ada yang dapat hadiah tas Hermes, ada yang dapat hadiah naik Ferrari, dan lain sebagainya. Tentu itu memberikan sukacita, senang, apalagi meningkatkan prestis, meningkatkan gengsinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini sebenarnya senada dengan teks yang kita baca hari ini tentang karunia atau anugerah. Kalau kita cermati bacaan kita hari ini berbicara kisah tentang Filipus dengan Simon yang nanti disebut Simon Magus. Memang di teks ini tidak disebutkan ada nama Magus di situ. Tapi di kemudian hari penafsir mengatakan dia ini adalah Simon Magus. Kita perhatikan kalau melihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, di situ dijelaskan bagaimana kisah tentang Filipus melakukan pelayanan Injil kepada orang-orang di Samaria. Bahkan Filipus menyembuhkan orang yang kerasukan jahat, menyembuhkan orang lumpuh dan bahkan timpang. Mereka disembuhkan dan akhirnya banyak orang menjadi percaya. Begitu juga dengan Simon atau kurung Magus. Simon di sini ditunjukkan di ayat 9 sampai 13. Kisahnya bahwa dia ini adalah seorang tukang sihir yang nanti salah satu tokoh dari aliran Gnostik. Aliran yang percaya bahwa keselamatan itu bisa diusahakan melalui ilmu pengetahuan. Dan juga akhirnya Simon ini percaya kepada Injil dan dibaptis. Seperti di ayat yang ke-13 tadi yang kita baca bersama. Bagaimana Simon Magus ini takjub. Simon ini tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Filipus dan pekerjaan-pekerjaan karya Allah di tengah orang Samaria. Lalu apa yang terjadi pada saat Petrus dan Yohanes datang mengunjungi kota Samaria di ayat 14 sampai 24? Jelas di situ Simon Magus pun terkesima melihat karya Yohanes dan Petrus. Saat Yohanes dan Petrus mendoakan orang dan karya Roh Kudus hadir di situ, Simon Magus ingin mendapatkan hal yang sama. Bahkan Simon Magus mengatakan, tak kasih uang ya, supaya aku pun bisa menerima Roh Kudus, dan kalau aku berdoa untuk orang lain, Roh Kudus pun bisa tercurah bagi orang itu. Jawaban dari Petrus begitu keras di ayat 20 sampai 23. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah lalu bagaimanakah dengan kita? Di dalam kehidupan ini bukankah manusia sering tertarik kepada kulit luarnya? Kulit luar yang kelihatan bagus, kelihatan menarik, itu seringkali membuat kita ingin melihatnya, ingin tahu lebih dalam dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga seringkali kita hanya tertarik pada kulitnya saja. Tidak sedikit pun juga dari kita orang Kristen seringkali hanya pada kulit luar dan seringkali tertarik hanya pada iming-iming sementara yang menjanjikan. Sehingga tidak heran Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga seringkali jika motivasi atau harapannya tidak tercapai,
kita seringkali mudah goyah dan bahkan mempertanyakan Tuhan. Katanya ikut Tuhan Yesus itu selalu senang, katanya mengikut Tuhan Yesus itu selalu mendapatkan sukacita. Ternyata hidupnya penuh pergumulan, dan bahkan pergumulan satu belum selesai masih ada pergumulan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi Kristen tentu diperlukan hubungan yang akrab dan kenal dengan yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga keimanan kita bukan keimanan yang dangkal, hanya tahu janji-janji yang disebutkan oleh orang lain. Tapi bagaimanakah kita mengalami perjumpaan itu sendiri dengan Tuhan? Sehingga pertanyaannya sederhana, sejak kita dibaptis, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai saat ini, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Atau sudahkah kita selama dibaptis sampai saat ini mengalami perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi itu, waspadalah, supaya kita tidak tertipu dengan banyaknya kepalsuan-kepalsuan yang ada di dunia ini. Karena saat ini banyak sekali kepalsuan, saat ini banyak mulai uang ada yang palsu, produk ada yang palsu, tawaran ada yang palsu. Bahkan kekristenan pun tidak jarang banyak yang palsu. Hoax saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat hubungan kita sudah akrab dengan firman Tuhan dan hubungan kita akrab dengan Allah, maka bukankah kita akan peka dengan tanda-tanda kepalsuan yang ada di sekitar kita? Bapak, Ibu, Saudara, karunia adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, tidak bisa dibeli. Karunia sebenarnya dalam bahasa aslinya, karunia adalah, dalam bahasa aslinya disebutkan karisma atau hadiah, anugerah. Oleh karena itu, maka saat kita menerima karunia anugerah itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Allah memberi karunia sebagai gereja, persekutuan orang-orang percaya supaya kita menjadi keluarga. Karunia yang sudah kita terima bersama adalah karunia untuk boleh berbagi rasa, berbelas kasih, untuk menolong, dan penuh cinta. Oleh karena itu, maka di saat-saat seperti ini, sekalipun di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, mari kita juga bisa tetap memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita di NTT dan juga di Malang Selatan yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Kita telah menerima karunia itu, kita telah menerima hadiah itu dari Tuhan. Kita ingat bagaimana kita yang sudah menerima karunia mau membagikan karunia ini untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Terlebih lagi seperti Simon yang tadi untuk prestisnya sendiri, bukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dekat dan kenalah dengan Kristus bersama dengan firman-Nya akan membuat kita mewujudkan karunia untuk sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu hati di dalam saat teduh. Patutlah kita bersama mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah kita terima, anugerah yang sudah Tuhan nyatakan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan tulus dan penuh sukacita, dengan bersama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 dan 2, Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita bersyafaat. Engkau Bapa Allah yang penuh kasih dan rahmani, hari ini kami boleh mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas segala cinta yang sudah Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami bersama. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh wujud nyatakan cinta kami bagi orang-orang saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkesusahan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dan masih di dalam masa pemulihan. Baik saudara-saudara kami di Malang Selatan, baik saudara-saudara kami di NTT, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersama mau bahu-membahu, saling menolong, dan kiranya Tuhan menolong kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk perjalanan gereja Tuhan, GKJW yang saat ini Tuhan boleh senantiasa membangun dirinya. Dan setiap jemaat-jemaat yang ada, Tuhan menyertai memberkati. Setiap persekutuan yang ada, biarlah Tuhan juga hadir dan memulihkan. Kami berdoa untuk pelayan harian Majelis Agung, kami berdoa untuk pelayan harian Majelis Daerah, dan kami berdoa untuk pelayan harian Majelis Jemaat di setiap jemaat masing-masing. Kami percaya Tuhan kuatkan, Tuhan pimpin dan sertai, sehingga setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh menjadi sarana atas kasih dan rahmat Tuhan di tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pimpin sertai para pemimpin kami, terkhusus di Jawa Timur ini. Tuhan boleh tetap menolong, sehingga para pemimpin kami boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul di tengah persoalan kehidupan keluarga masing-masing. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan di tengah perekonomiannya. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong, memberikan kasih dan rahmat-Mu, kekuatan, damai sejahtera, dan bahkan yang saat ini kehilangan bagian dari orang yang dicintai. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami mengucap syukur atas segala kekuatan penghiburan yang berasal dari Tuhan itu. Bapa Surgawi, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami, berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga boleh menjadi sarana kemuliaan nama-Mu, dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati pengelola persembahan, berkati setiap pribadi dan lembaga yang juga menggunakan anggaran. Biarlah kami semua boleh takut akan Tuhan dan boleh melakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tim multimedia yang juga bersama-sama melayani. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di dalam kasih karunia dan rahmat-Mu Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Dan biarlah kami boleh bersama menghayati doa yang sudah Tuhan ajarkan. Di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan.
yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah atas kasih dan anugerah Tuhan untuk boleh nyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mohon berkat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kasih-Mu. Kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara untuk boleh mengenal Allah lebih dalam saat ini sampai selama-lamanya. Amin.